Terkait pembagian kompensasi minyak goreng nanti pada bulan April tahun 2022 ini, saat ditemui hari Selasa tanggal 12 April tahun 2022 Kepala Desa Banjaratma Endang Rohyati mengeluhkan hal biaya operasional yang dikeluarkan untuk pembagian BPNT tunai lalu mencapai Rp2 juta sementara kompensasi dari kantor pos hanya Rp100.000. Endang Rohyati juga menjelaskan bahwa bukan hanya desanya saja yang mengeluhkan perihal pembagian BPNT tunai pada bulan lalu di Desa Banjaratma, namun semua kepala desa di wilayah Kecamatan Bulakamba menolak pembagian kompensasi minyak goreng lewat desanya. Untuk itu biasanya kan ada 5% untuk tukang gorengan. Sudah ada datanya belum? Belum ada, katanya menyusul. Menyusul. Ya. Nah, pembagiannya yang biasa kantor pos melalui desa ya waktu itu ya? Biasanya sih di kantor pos, tapi katanya mau dialihkan ke desa. Tapi khusus saya sebagai kepala desa Banjaratma merasa keberatan untuk ditempati pembagian minyak goreng ini. Alasannya? Saya usulkan lagi kalau bisa di kantor pos aja. Kantor pos. Alasannya Ibu apa? Alasannya juga ya di samping kita kadang-kadang nggak tahu ya, itu data kan dari kantor dari pusat ya. Iya. Kadang-kadang ada orang yang tidak dapat minyak goreng, kami yang kena imbasnya. Gitu. Oh begitu. Samping itu jadi menghujatnya kami sebagai kepala desa di sini. Ya. Yeah. Yang kedua saya juga keberatan karena ya kita membagi operasionalnya itu terlalu besar. Jadi kita bingung. Memang ada cadangan ya 8% itu untuk alokasi PPKM, tapi kan banyak sekali tugas-tugas kita gitu loh. Jadi ini yang mestinya di kantor pos ya ke kantor pos aja gitu. Iya, karena itu sebenarnya tugas kantor pos ya. Tapi kalau memang dari aturan pertama di desa saya nggak keberatan karena ini aturannya udah di kantor pos, di kantor pos aja, nggak usah di desa gitu. Jadi menurut alurnya masing-masing gitu aja itu. Nah, di luar budget yang Ibu berapa satu bulan untuk mengeluarkan dana lain-lain untuk dana lain-lain nggak mesti kok, tergantung kegiatannya gitu. Nggak yang untuk pembagian BLT kan kantor pos tugasnya. Kantor pos itu memberikan Ibu berapa? Memberikan cuma 100.000 untuk kebersihan aja. Nah, biaya yang dikeluarkan Ibu? Ya dari desa. Dari desa berapa sampai berapa? Ya kadang-kadang hampir 2 lah. 2 juta? Karena kan untuk makan, untuk tenaga medis ya kita kadang-kadang diberi operasional, tenaga keamanan. Kita kan namanya manusia ya. Masa mau didiamkan begitu saja. Walaupun personilnya ya tidak menuntut, cuma kan namanya kita sesama manusia ya harus toleransi lah, itu aja. Ibu, satu lagi Bu, ini kira-kira untuk pembagian distribusi BPNT yang ditunjuk di kantor pos dan yang tadinya mau di kantor desa atau dialihkan ke kantor pos, itu kira-kira desa lain menemui hal yang sama atau tidak? Saya kira sama, karena kita tadi malam pas buka bersama dengan kepala desa seluruh kecamatan Bulakamba ya. Jadi semuanya ya keberatan karena ini mestinya. Menanggapi keluhan dari sejumlah kades Vidi, Kepala Kantor Pos Cabang Brebes Video melalui Nanang Purwanto, Humas Pembagian Dana Bantuan Langsung Tunai menjelaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dan akan memerintahkan seluruh jajaran kantor pos di wilayah tiap kecamatan agar berkoordinasi dengan kepala desa mengenai teknis pembagian kompensasi minyak goreng. Bagian humas, pembagian BLT minyak goreng, informasinya banyak yang mengeluhkan dari desa-desa, karena biaya operasionalnya melebihi apa yang diberikan untuk kantor pos, bahkan sampai 2 juta. Nah itu bagaimana Pak menghadapi itu, bagian BLT minyak goreng? Kalau dari kami sebelum ada pembayaran di desa, kami untuk menginstruksikan semua kantor pos kecamatan untuk mengadakan rakol dulu atau misalnya koordinasi dengan tim Muswika untuk kelancaran program BPNT yang tahap 2 ini. Jadi bila mana nanti ada sesuatu hal yang mungkin bisa dikonfirmasi mengenai ketidaksesuaian dengan pembayaran tahap pertama, bisa tersolusikan pada tahap kedua ini. Nah, jika memang ada beberapa misalnya desa yang merasa keberatan pembayaran di balai desa, kami juga dalam sistem pembayaran ini kan ada 3 tempat ya, tiga sistem. 1 di kantor pos, kedua di komunitas atau di balai desa, yang ketiga pengantaran, seperti itu. Iya, pengantaran itu. Ya. Dan akan yang ditempuh kira-kira bagaimana Pak biar solusi dengan desa sejalan? Nah, kami nanti yang jelas akan menginstruksikan kepada semua kantor pos kecamatan agar berkoordinasi ulang dengan semua desa ya.
agar pelaksanaan BPNT yang periode Mei ditambah dengan BLT minyak goreng ini berjalan dengan lancar. Untuk pembagian BLT minyak goreng berarti jumlahnya tadi berapa? Kalau untuk jumlah sementara baru kisaran 203.000. Berarti kurang dari tahap pertama dari ya? Tahap pertama masih ada kekurangan sekitar 3.000. 3.000. Iya. Oke, Pak. Kapan dijadwalkan kapan Pak untuk penyaluran BLT minyak goreng dan BPNT? Untuk penyaluran BLT Migo dan BPNT itu untuk di setiap kecamatan itu kami menunggu koordinasi dulu antara tim kantor pos kecamatan dengan masing-masing muspika. Karena untuk saat ini juga kami baru sedang mencetak undangan atau surat panggilan tersebut. Oh gitu. Dan untuk wilayah Brebes hari ini sudah berjalan ya. Jadi akan dimulai mulai Selasa ini sampai insya Allah tanggal 19. Iya, sampai 19 April. April.